warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dibimbing oleh Allah, masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk menyinari jiwa-jiwa kita, yang justru jiwa itulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang membekali jiwa kita, membekali diri yang sesungguhnya. Ibu meninggalkan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa dilakukan di kapan waktu gitu ya. Tetapi kita ingin membekali khususnya untuk jiwa yang kesana gitu. Kita ingin menghadap Allah, ingin ketika di suatu tempat yang tidak ada teman, handai taulan yang menemani kita, tapi mudah-mudahan ini nanti yang akan menemani kita. Oleh karena itu mari kita memuji serta memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada kekasih kita, kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyampaikan tentang hadis hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu tertutup dengan berbagai kesenangan. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan surga itu ditutupi dengan berbagai macam yang tidak menyenangkan. Iya, kenapa ya? Kalau santai-santai, kalau tidur pules terus, kan enak ya Bu ya. Tapi itu justru yang akan mengarahkan kita jalan ke neraka. Kenapa ya kalau curang itu nggak boleh, padahal curang enak, bisa dapat keuntungan tanpa capek. Kenapa riba itu rentenir atau ngerentenirin ke orang? Kan kita kadang punya duit ya Bu ya, ada orang minjem, ini gampang sebetulnya dia pasti mau kalau saya suruh kasih kelebihan gitu. Kenapa sih itu nggak boleh? Kan padahal enak. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kalau ibu yang pernah mengenal khomar, kalau saya ngajar itu, memang di rumahnya ada khomar ya, karena di situ suami istri itu beda agama. Kebetulan anaknya sekolahnya di agama Islam, Al-Azhar kan. Jadi mau tidak mau ya, nah situ benturan gitu. Kata anaknya, Bu, kenapa khomar itu tidak boleh? Padahal itu dia udah merasakan semua biasa gitu, apalagi kalau mau perjalanan ke luar negeri, kemudian di tempat yang dingin. Nah itu aja dipertanyakan emang di dunia. Kan di sekarang ini 1442 ya sekarang, 41 tahun yang lalu ya ini diajarkan kepada Rasulullah emang enak gitu. Nah, kenapa itu nggak boleh? Dan di sini dikatakan itu tuh yang mengelilingi syahwat. Nah, itu syahwat itu apa ya? Syahwat itu hal-hal yang mengarahkan ke yang memenuhi pemenuhan jasad kita. Kemudian dibalik
yang tidak menyenangkan jasad kita itulah yang mengarahkan kepada surga. Nah, itu harus ditanyakan, Bu. Karena syahwat itu berhubungan dengan jasad. Sedangkan jasad itu waktunya itu kan tidak lama. Hanya sementara. Kalau kita ketika hidup hanya memberikan makanan, hanya menuruti keinginan jasad saja, itu kan hanya sementara. Sedangkan yang kita butuhkan justru harusnya yang mengarah ke perjalanan yang lebih lama, yang lebih jauh, yang lebih lama. Karena kalau yang sebentar disiksa cuma 40 atau 60 tahun dibanding dengan kita disiksa ribuan jutaan tahun, kita mau milih yang disiksa yang mana, Bu? Puluhan tahun tadi cuma 40 atau 60 tahun ya, Bu ya, yang kita rasakan gitu, atau yang 70 atau yang 80 atau yang 90 tahun. Pasti orang akan milih. Tidak ada yang enak, Bu, dua-duanya. Contohnya, kamu mau disiksa 80 tahun apa mau yang disiksa jutaan tahun gitu? Pasti semua orang akan memilih puluhan tahun tadi. Emang gak ada pilihan yang enak 70 tahun, kemudian yang gak enaknya sekian puluh tahun, atau semuanya enak? Gak ada, Bu. Gak ada kita memilih yang ini enak terus gitu, kemudian yang ini juga enak, gak bisa. Jadi kalau kita memilih ketika di dunia yang enak aja yang dipilih, itu nanti yang panjangnya yang gak enak, yang menyesakkan, yang menelantarkan, yang menghinakan diri kita, jiwa kita. Tapi dibalik, Bu, kalau kita memilih yang 70, yang itulah yang sebentar sekarang ini, kita pilih gak enak. Ngaji enak gak, Bu? Kan gak enak ya. Bangun malam enak gak? Kalau zuhur tiba-tiba, kan gak semua. Pokoknya hal-hal yang mengenakan jasad kita harus dibuang. Lagi enak-enak santai tiduran, kemudian tiba-tiba ngambil wudhu, sholat. Habis sholat kita zikir, habis zikir kita baca Quran. Habis itu ngelayanin suami, ngelayanin anak harus dengan ikhlas. Itu semua tidak enak menurut jasad kita. Tapi kalau orang pinter, cerdas, pasti milihnya yang gak enak dulu, yang sebentar tadi ya di dunia ya. Gak enak ya, Bu ya, banyak gak enaknya. Lagi enak-enak suami minta sarapan, anak minta dibikinin nasi goreng malam-malam. Ya Allah, karena emang belum makan. Tapi itu gak enak jasad kita. Si jasad gak enak. Tapi apa? Ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, kan tidak disukai jasad tuh. Nah, itu nanti akan mengarahkan kita ke alam yang lebih panjang lagi. Justru itu yang akan membahagiakan kita. Bersedekah, infak, cukup deh 5.000, cukup deh 2.000, cukup deh 10. Kemarin udah ngisi, itu hanya sebentar. Coba kita ngasihnya lebih banyak. Kenapa? Untuk supaya kita sang jasad kita nanti, bukan jasad ya, nanti perjalanan ke sana itu yang akan insya Allah akan saya sampaikan itu tentang jiwa itu. Nah, itu perjalanannya panjang, tapi harus mengorbankan keenakan jasad kita. Maka di sini disebut dalam hadis itu syahwat. Syahwat itu sesuatu yang menyenangkan buat jasad. Maka ulama ada yang mengatakan syahwat itu sesuatu yang di luar dari akal pikiran, yang sesuai dengan akal yang jernih, atau dia menyimpang dari Al-Quran atau menyimpang dari Al-Hadis. Nah, hal-hal tadi kenapa syahwat seperti itu? Tapi ada juga syahwat yang tidak menyimpang, Bu. Disebut dalam surat Yusuf ayat 53 kemarin ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau syahwatnya kita ingin makan,
yang dirahmati oleh Allah yang seperti apa, Bu? Makan yang dicari dari cara yang halal dan baik. Kan ada aturannya, Bu, dalam Al-Quran. Maksudnya itu selain yang dirahmati oleh Allah ada. Yang dirahmati oleh Allah, hubungan suami istri. Itu yang dirahmati oleh Allah dengan cara pernikahan. Jadi ada aturannya. Hubungan jual beli yang dirahmati oleh Allah, ada juga Allah ngatur. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ada cara-cara hukum jual beli yang dihalalkan oleh Allah, dan yaitu dengan cara jual beli yang benar. Nanti ulama nyebutin tuh cara jual beli yang benar apa. Kemudian dan diharamkan riba oleh Allah. Nah, seperti itu. Semuanya ada aturannya. Syahwat yang memberikan makanan buat jasad kita itu ada yang dibolehkan, tapi ada aturan-aturan tertentu. Sekarang yang wahujibatil jannah bil makarih, yang tidak disukai oleh jasad kita itu yang mengarah kepada surga. Semuanya harus ada perjuangan ya Bu ya. Tapi perjuangan yang sebentar tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan hasilnya nanti ketika kita di alam kubur. Coba bayangin. Nah, di alam kubur itu yang dibawa kan bukan yang berkaitan dengan syahwat jasad kita. Jasad kita hanya sementara. Kenapa jasad hanya sementara? Karena badan kita ini hanya sebagai tunggangan. Kayak kalau mobil itu apa namanya? Kendaraannya di dunia. Jadi jangan hanya ngasih makanan untuk kendaraannya doang. Kendaraan itu cuma hakikat intinya adalah jiwa. Jiwa itulah wahujibatil jannatu bil makari, yang tidak disukai oleh syahwat, kebalikannya yang disukai oleh jiwa. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit. Insya Allah Ibu, kita ini hidup ya Bu ya. Hidup kita ini kan terdiri dari jasad kita. Itu harus tahu Bu. Kenapa? Harus tahu jasad kita, harus tahu jiwa kita, harus tahu ruh kita, harus tahu kita ini akan kemana. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah Bu. Kalau kita bisa mengenal, kalau kita ingin mengenal Allah, harus mengenal jiwa kita, diri kita. Nah, kalau kita mengenal jiwa kita, diri kita, kembali lagi dia akan mengenal Allah, mengenal kembali kepada untuk apa kita diciptakan. Nah, kalau kita mengenal jiwa kita, kita akan tahu apa kebutuhan, apa keinginan jiwa kita. Kalau tadi udah tahu ya, kalau jasad kita udah tahu kemarin sama tadi. Keinginannya itu Bu. Nah, keinginan jiwa itu apa? Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, siapa sih yang membangun, yang membuat jiwa, dan dia ada di mana sih jiwa itu? Kan kalau jasad Bu, tadi udah tahu makanannya syahwat. Jasad itu nanti akan mati, cuma dengan usia berapa tahun? 70, 80, 90 dia akan hancur. Nah, dan makanannya kita udah tahu ya. Kenapa kita tidak ngoyo dengan itu? Karena itu akan mati, akan hancur, akan berbaur dengan tanah lagi, akan ditarik, akan hancur, akan busuk, dia menjadi tanah. Nah, itu si jasad kita, si kendaraan hidup kita itu kendaraan itu akan tidak bermakna apa-apa. Dia tapi hanya sebagai kendaraan. Berarti kendaraan itu harus ada yang menungganginya. Kalau kuda itu harus ada menunggangi. Kalau kendaraan harus ada yang nyetir. Yang itulah si jiwa. Si jiwa ini dari mana? Kalau si jasad dari mana? Dari tanah. Ibu sudah pernah dengar penciptaan badan kita itu
terdiri dari 7 fase ya. Dari mulai dibikin tanah melalui Nabi Adam. Nah, dari Nabi Adam itu ada pertemuan sel ovum dan sel sperma melalui Nabi Adam dan Siti Hawa. Seterusnya sampai ke kita. Awal tanahnya mah Nabi Adam, Bu. Nabi Adam diambil dari tanah sebelah sana, yang terbaik semua tanah. Maka ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang apa Bu, yang warna-warna manusia. Itu karena percampuran tanah dicampur semua, kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Nah, kalau penciptaan Nabi Adam itu dari tanah ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ya Bu ya, kalau nggak salah ayat 13 ayat 14 tuh Al-Mu'minun. Kalau ingin tahu penciptaan diri kita, Ibu, gimana kita mau mengenal Allah kalau kita nggak mengenal siapa sih diri kita ini, gitu kan? Begitu kan Bu ya? Nah itu. Jadi dari penciptaan yang berfase-fase tadi, dari alaqah kan ada ya, kemudian segumpal daging, segumpal darah, di dalam hadis Rasulullah juga ada ya, di dalam kitab hadis Arba'in ada, hadis Muslim ada, Bukhari, semua ada tentang penciptaan manusia. Ibu yang senang baca silahkan baca. Oh iya, ini manusia. Kemudian manusia ini terdiri dari 4 unsur ya Bu ya. Jasad ini, jasad dulu ya Bu, nanti setelah jasad baru jiwa ya. Ibu ada yang tahu? Ada yang suka nonton film kartun. Nah itu air, tanah, udara, api. Air, tanah, udah benar nggak Bu? Di dalam tubuh kita ini mengandung 4 unsur Bu. Maka kita ketika jasad ini senangnya yang berhubungan dengan air, kemudian dengan tanah, yang bukan dengan apa? Makanan. Nah, saya sudah dengan ilmu dasar ya, kita naik lagi. Makanan, senang dengan makan kan? Karena itu. Kemudian panas, yang panas kadang-kadang kita lagi di enaknya yang anget-anget panas. Tubuh kita Bu, kalau nggak anget jadi dingin. Kalau dingin tandanya mati. Iya, orang sakit kan, berarti darahnya lagi beku lah dan sebagainya. Kemudian unsur dari unsur tanah, api, air, udara. Manusia bisa hidup enggak Bu tanpa udara oksigen? Enggak bakalan bisa hidup. Jadi kita ini mengandung unsur tadi ya. Kita pahami dulu unsur jasad kita. Nah, itu tuh yang unsur-unsur tadi menjadi manusia. Menjadi manusia, maka kita tidak terlepas dari unsur yang tadi itu. Hidup itu enggak terlepas dari unsur itu. Dan kita perlu untuk memiliki unsur itu. Nah itu jasad kita ini. Tapi unsur itu hanya bertahan sekian puluh tahun setelah kita pergi, yang tertinggal ini. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, Ibu, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kalau anak ini, Dek, kamu harus tahu kamu tuh dari mana keluar. Kata anaknya, iya mah. Ini, gitu kan, ngandung ini, kamu ada dana. Terus ketika kamu hamil, usap-usap, mama makan yang banyak, mama nggak peduli dengan berat badan dan sebagainya. Itu untuk apa? Kita menceritakan itu kepada anak kita, supaya anak menjadi anak yang tahu diri. Kita kan suka cerita ya. Waktu mama hamil itu begini. Terus waktu kamu di dalam rahim diperiksa, enggak ada gerak. Takutnya kayak apa kan? Itu saya enggak bergerak bayinya. Apa ya, pantang-panting kita, udah kasih vitamin dan sebagainya. Saya ceritakan ke anak saya.
begini aja, masa begitu banget ya? Supaya apa? Supaya dia mengenal dirinya dari mana, diri gitu. Nah, Allah ketika menciptakan kita, Allah ingin kita tuh tahu diri, tahu siapa yang menciptakan kita, dari mana asalnya, dan dari apa, terdiri dari apa diri kita itu. Kita harus tahu, Bu, kalau kita ingin mengenal Allah. Kenapa? Iya, harus pinter kan? Harus belajar. Jangan cuma kita belajar selama ini betul Bu, benar, sholat, puasa ya, zakat gitu. Tapi kita ingin lebih dekat lagi kan? Jiwa yang di dalam ini merontak Bu. Saya ingin kenal siapa saya. Saya ini ingin kenal siapa Tuhan saya. Saya ingin kenal saya itu nanti kalau ke alam barzah tuh, ke alam kubur tuh apanya sih? Makanya orang bertanya terus. Gue bilang ada enggak sih jiwa? Ada orang meninggal katanya datang malam Jumat ke rumahnya gitu kan? Ada malam ini malam. Kalau saya terangin, kalau dia nggak belajar tentang ini, bingung Bu. Itu ada Bu, karena yang hidup setelah mati adalah jiwa, anfus namanya. Anfus itu jiwa. Kata Allah, wa idza khadara itu, dan ingatlah ketika kami ke Tuhanmu. Allah ini ingin menyampaikan kepada jiwa kita Bu. Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Sulbi itu kan Nabi Adam mengeluarkan sulbinya siapa Bu? Siti Hawa. Perpaduan antara sel ovum dan sperma jadi manusia. Kamu ingat, kamu tuh dari situ awalnya gitu ya. Nah itu tentang diri kita, tentang Nabi Adam ya Bu ya. Kemudian dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nih, Allah mengambil kesaksian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ashhadu itu artinya bersaksi. Mengambil persaksian ala anfusihim terhadap jiwa kita. Jiwa kita. Kita itu Bu, ketika sebelum dilahirkan ke dunia ini, jadi ada 7 tingkatan ya Bu nanti. Yang pertama, kita itu pertama diciptakannya jiwa dulu oleh Allah sebelum diciptakannya jasad. Jiwa kita udah ada dari awal, sudah ada. Allah ciptakan terlebih dahulu jiwa kita sebelum jasad kita. Ketika jiwa kita dicipta oleh Allah, kata Allah, wa ashhadahum ala anfusihim. Mereka diambil persaksian oleh Allah terhadap jiwa mereka. Kemudian Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita mengenal jiwa ya Bu ya. Bukan aku ini Tuhanmu. Nah, kemudian apa kata si jiwa? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, si jiwa berkata, kita berkata Bu. Apa kata si jiwa? Saya bersaksi ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhanku. Bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah. Maka ketika mereka menjawab betul Engkau Tuhan kami menjadi saksi bahwa Engkau tuh Tuhanku ya Allah. Gitu. Nanti Ibu sabar ya. Kalau ngikutin pelajaran ini saya akan selipkan sedikit tentang ini. Bukan sedikit sebetulnya, agak banyak dibanding ini yang banyak bukunya. Nanti baru akan masuk setelah bicara tentang jiwa, kita lanjutkan lagi Riyadhus Shalihin. Sedikit-sedikit saya ambil. Ketika mereka mengatakan saya bersaksi ya Allah, antaqulu, dan ketika ya Bu ya, ketika nanti di yaumil qiyamah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi nanti kata Allah, kenapa kamu harus bersaksi, harus mengenal aku? Jangan sampai ketika di hari kiamat tuh kita tuh lalai. Lalai itu nggak ngerti, nggak paham. Nanti ditanya oleh Allah, ini Tuhanku, aku ini Tuhanmu kan? Nanti dia yaumil qiyamah, aku nggak ngerti, aku nggak tahu.
Jangan sampai kamu mengatakan begitu, kata Allah. Gimana caranya? Di dunia kita harus kenal Allah. Tapi kebanyakan manusia, Allah, jangankan di akhirat kita lalai. Di akhirat tuh banyak yang lalai, Bu. Yang nggak ngerti, yang santai-santai saja. Ketika ditanya nggak tahu. Jangan sampai begitu, supaya nggak sampai kita lalai. Gimana cara? Mengenal Allah ketika di dunia. Ibu ada anak ditanya sama gurunya, kamu nggak belajar? Nggak ngerti, Pak. Bukankah aku sudah mengajarkan ini gitu? Kenapa dia nggak ngerti? Karena nggak belajar, nggak pengen tahu. Udahlah, nah gitu. Nah itu Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita mengenal Allah ketika di yaumil kiamah nanti. Nah, bagaimana kita mengenal Allah di yaumil kiamah? Di dunia saja sudah lalai. Ibu, kan kita dulu saya pernah menyampaikan, Ibu, kita harus tingkatan makom yang tertinggi di hadapan Allah adalah ridho. Supaya kita ridho kepada Allah harus mengenal. Nah itu intinya, Bu. Kalau sudah mengenal Allah, ridho dengan segala-galanya. Tapi bagaimana kita akan mengenal Allah, Bu? Kita mengenal diri kita, mengenal jiwa kita nggak ngerti. Kita harus ngerti ini, Bu. Nah ini ayatnya, Bu ya. Allah kan gak sia-sia menurunkan ayat. Kepada orang nggak ngerti, Bu, sama sekali. Anak saya bertanya begini, Mama, katanya manusia akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau emang di dunia itu kita bersaksi ketika lahir, emang kita ngerti? Kan nggak ngerti. Emang nggak ngerti. Karena ketika si jiwa itu dititipkan di dalam rahim ibu, jiwa itu kapan dititipkannya? 4 bulan. Tapi bukan ruh. Jiwa dulu yang dititipkan ke dalam. Ini bukan berbicara tentang ruh, Bu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ibu buka hadis Arba'in ada. Kemudian Ibu buka juga di hadis Muslim. Karya Imam Muslim, Imam Bukhari itu banyak yang ya. Bahwa malaikat suruh datang meniupkan kemudian menuliskan bahagianya, rizkinya dan sebagainya. Itu perintah Allah. Nah, ruh itu ditiup oleh Allah ketika si jiwa duluan yang datang ke dalam tubuh kita yang sudah siap tadi. Sudah 4 bulan. 4 bulan kan tubuh kita, Bu? 4 bulan, kemudian ditiupkan ruhnya. Ruh itu ada di dalam jiwa kita. Kalau para ulama banyak, Bu, mengatakan setelah ruh ditiupkan itu semua jasad ini bergerak. Itu karena di dalam jasad-jasad yang bergerak tadi ada nama masing-masing ruh. Tapi ruhnya dari Allah, tiupannya itu dari Allah gitu, Bu. Nah, tapi yang pertama adalah jiwa dulu yang ditanamkan ke dalam jasad kita. Nih, kemudian ketika itu langkah kedua ya, Bu ya. Pertama kita diciptakan jiwa dulu ya. Kemudian langkah yang kedua dipersiapkan dulu wadahnya, jasad kita, wadah Bu dalam rahim. 4 bulan kemudian baru disimpan si jiwa itu dalam rahim yang sudah jadi 4 bulan tadi. Kemudian ruh ditiupkan, jadi bergerak. Jadi ruh sama nafs beda apa sama? Kalau begitu beda, Bu, beda. Ini tapi jangan terlalu heboh orang yang saya sih pengertiannya ruh dengan jiwa itu sama. Nggak usah di debat karena kita belum belajar. Ini yang udah belajar pasti tahu. Kenapa, Bu? Ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh kita bergerak. Ruh ditarik, tubuh kita mati. Kenapa ada namanya di alam kubur ada yang dipertanggungjawabkan, di alam akhirat ada yang dipertanggungjawabkan? Katanya ruhnya sudah mati. Pertanyaannya begitu aja. Akal kita berbicara, akal juga penting, Bu. Tapi Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah acuan kita yang pertama. Ini ayatnya, Bu.
Kenapa kalau ruh itu dicabut tapi kok masih hidup gitu di dalam alam barzah, alam kubur. Ketika kita nunggu di alam kubur itu kan namanya alam barzah. Orang-orang yang hidupnya baik dia akan disimpan di Iliyin. Orang-orang yang hidupnya dalam kemaksiatan disebut alam sijin. Siapakah itu? Ruhnya kan udah balik sama Allah. Jiwa itu, Bu. Nah, kita berbicara tentang itu. Kemudian setelah di alam lahir keluar alam dunia, itu berarti alam yang ketiga. Saya bilang alamnya kan ada 7 ya, Bu ya. Alam yang ketiga masuk ke alam dunia. Ke alam dunia. Di dunia dia butuh tunggangan namanya jasad tadi. Si jasad yang sudah siap maka dimasukin jiwa, kemudian ditiupkan ruh. Di situ ada sengsaranya dia, ada bahagianya dia. Allah sudah tahu maksudnya. Tercatat. Kemudian dia itu jodohnya siapa, sebatas seukuran seberapa rizkinya dia, itu kan di alam rahim. Kemudian alam yang ketiga dia keluarlah di alam dunia. Nah, si jiwa yang sudah saksi tadi itu kan datangnya dari Allah. Dia itu bercahaya. Dia itu suci, bersih. Itu jiwa, Bu. Yang ditiupkan tadi ya. Itu pemahamannya. Ketika dia datang ke dunia, si jiwa ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, baik tidak tahu apa-apa kan? Nanti diajarin sama ibunya. Si jiwa ini harus tapi dia sesungguhnya membawa sesuatu yang sangat mulia. Kalau dia diarahkan ke hal yang baik, dia diasah, jiwanya akan bersinar. Kalau diasah, siapa yang mengasahnya, Bu? Ya kalau anak ya orang tua pasti ya. Maka si jiwa ini akan bersinar, akan mengenal Tuhannya, dan ini yang akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang menggelapkan jiwa ini? Dosa. Si jiwa ini kan inti, Bu. Jiwa ini punya mata hati. Namanya hati nurani yang di dalam Islam disebut qalbu. Nih ketemu nih kita. Qalbu. Sebelum melangkah ke yang lebih lanjut ya, lebih rumit lagi. Secara fisik membedakan antara jiwa dan roh itu bagaimana kalau secara fisik? Nah, kalau ingin membedakan jiwa sama ruh itu sesuatu yang menghidupkan jasad. Ruh itu yang menghidupkan jasad. Beda kalau kita mau tahu ruh itu ada orang meninggal, Bu. Nah, orang meninggal ruhnya ketika diangkat jasadnya tidak bergerak, pucat, mati, dikubur, jadi kembali tanah ke penciptaan dasarnya, ya. Nah, si jiwa mati enggak, Bu? Enggak. Si jasad tadi bakal mati sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bu, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Al-A'raf ayat 34. Betul nggak? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu jasad. Setiap jasad, setiap orang batas akhir. Ajal itu batas akhir. Kita ingin membedakan mana yang nafs. Kok ada orang bilang, oh jiwanya sudah mati, udah diangkat lagi. Enggak, jiwanya enggak mati. Yang mati jasad. Jasad itu memiliki ajal. Ajal itu artinya batas tertentu. Apa namanya ya, Bu? Batas tertentu itu
Dia itu punya kurun masa waktu. Si jasad ini, jasad badan kita ini yang diangkat oleh, ini yang diambil, yang akan yang hancur. Walikulli ummatin, ummah di sini menurut tafsirnya Ibnu Katsir adalah kurun masa. Ummah aja punya batas akhir. Batas akhirnya ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Ada yang 30, ada yang 10, ada yang baru lahir. Itu ajal, Bu. Tidak bisa ditunda atau dimajukan. Dia adalah hak prerogatif Allah, ketentuan batas waktunya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, harus ditanyakan, Bu. Ini kan agak sulit ya. Tapi kan kita mengenal siapa kita. Berarti nanti sesudah jasad itu meninggal ya, enggak ini, antara ruh dan jiwa itu nanti kan bisa. Kalau menurut betul. Apakah ruh itu nanti juga ada di alam barzakh atau memang bisa tempatnya? Ruh itu kalau itu hanya menghidupkan ketika nanti kematian itu ada dua hal, Ibu. Pertama, kematian jasad, yaitu di dunia kematian jasad. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-A'raf ayat 34. Tolong Ibu nanti di start atau gimana ya, supaya ketika kita ini tentang diri aku itu punya batas akhir. Makanya orang yang nggak tahu batas, nggak tahu di diri. Kalau berlebihan maka dia akan hidupnya nggak bahagia. Kalau orang mengenal diri, tahu batas yang harus dia jaga, yang harus dia pegang, itu orangnya akan berbahagia. Nah itu dasar pemikiran filosofisnya ya, Bu ya. Maka di sini setiap jasad itu ada ajalnya, ada ukurannya, walaupun caranya berbeda. Ada yang dengan sakit, ada yang dengan tabrakan, ada yang dengan tiba-tiba meninggal, ada yang kepleset dan sebagainya. Itu caranya aja. Cuma seperti itu ya, Bu ya. Itu ruhnya pergi. Kemudian setelah ruh pergi, itu kan kita naik ke alam yang keempat, alam kubur. Nah, di alam kubur inilah si jiwa masih di kubur, Bu, atau di alam barzakh ya. Nah, si jiwa ini pun tadi yang datang nih, kalau nggak bisa nanti lihat di video aja ya, ya. Sulit, Bu, nggak bisa dipahami sekali, apalagi kalau datangnya telah. Ibu, yang tadi saya ajarkan paham nggak? Saya akan ulang lagi kalau belum paham. Jangan dulu kalau belum paham, Bu. Alam keempat berarti alam barzakh. Si ruh udah pergi, si jasad udah mati, yang ada tinggal apa, Bu? Jiwa. Inilah yang disebut oleh Allah yang diwaid al-Rabbuka itu tadi, yang kamu bersaksi. Untuk apa sih kita? Untuk mengenal Allah. Tapi ketika kita lahir, kita nggak kenal nggak, Bu? Sekarang aja belum kenal. Tapi kita akan mengenal Allah kalau kita berusaha memancarkan, mencerahkan, menyinari jiwa kita itu tadi. Kita kenal dengan Allah ketika kita hidup pun kenal. Kenapa? Kata Allah yang akan gofil itu, yang akan lalai, nggak mengenal, cuek, nggak pengen tahu, itu kan ketika di yaumil kiamah. Emang di yaumil kiamah itu perjalanannya adalah ketika kita di dunia, Bu. Bahagia dan sengsaranya, lalai dan tidaknya ketika di yaumil kiamah itu kan tergantung ketika kita di dunia. Bahagia kita di akhirat, Bu, itu akan tercermin ketika kita di dunia. Di dunia pun kita akan bahagia, Bu. Itu akan tercermin. Kalau masih galau, masih bingung, siapa sih saya? Untuk apa sih? Sampai meninggal, di akhirat pun begitu, Bu. Kita mau nggak begitu?
Nggak mau kita tahu siapa kita ini sesungguhnya. Untuk apa saya ke sana? Saya ini asalnya seperti apa? Dimulai dengan ini Bu, Al-A'raf ayat 172. Dan kita mengerti tentang diri kita bakal mati. Nah, perjalanan jiwa ketika di dunia ini kan diawali dengan bayi yang tidak mengerti apa-apa. Dan yang menghalangi jiwa kita mengerti diri kita, bercahaya si jiwa itu. Kebenaran itu sebetulnya lahirnya dari dalam, Bu. Dari dalam memancar ke keluar, bukan dari luar harus masuk ke dalam. Kenapa? Jiwa itu suci. Yang suci itu apa? Jiwa, bukan roh tadi. Rumah hanya menghidupkan. Roh dicabut udah hilang. Nah, ketika si jiwa ini suci, dia memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki segala-galanya, mengenal Allah dan sebagainya. Tetapi karena ketika lahir kan kosong, dia harus belajar dulu. Ketika dia dalam perjalanannya belajar. Ketika masa kecil, dia mulai berbohong, mulai nggak mau ngalah, egois dan sebagainya. Si jiwa itu punya hati nurani. Punya hati? Matanya jiwa itu hati nurani, yaitu kolbu. Saya pernah bilang kemarin, jasad tuh punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Si jiwa juga punya, Bu. Kalau jasad yang kita kelihatan ini, si jiwa punya. Hati nuraninya, matanya jiwa adalah kolbu. Kolbu ini menurut Imam Al-Ghazali diibaratkan seperti kaca. Jadi kalau kacanya bening, bersih, maka dia akan melihat kebenaran, setiap kebenaran. Dia tidak usah diajarin, Bu. Kamu itu ya, kalau sholat tuh harus begini. Itu ya di dunia itu, kalau sama teman harus berbagi, harus baik, harus hormat, harus sopan dan sebagainya. Kalau jiwa kita bening, Bu, gak diajarin udah tahu. Masalahnya kenapa kita banyak nggak tahu? Karena apa? Karena kolbu kita, hati nurani kita seperti kaca tadi, gelap. Dari kecil suka berbohong, dari kecil egois, dari kecil nggak mau kalah, apalagi udah gede. Kecilnya aja begitu. Coba ibu dari kecil kalau dibimbing anak kita supaya hati nuraninya, supaya jiwanya bercahaya, insya Allah dia bercahaya. Kalau ingin mengarahkan seseorang menjadi bercahaya, punya hati nurani yang bening, otomatis yang mengarahkannya juga harus ini yang arahinnya aja gelap. Gimana anak mengerti tentang hal-hal yang baik, begitu kan? Bukan saya udah jadi orang baik, enggak Bu, saya sedang belajar, sedang berusaha. Pendidikannya buat saya, Bu. Pendidikan di Peran pendidikan di situ. Tapi sebetulnya kalau kita ingin mengasah dari dalam, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang datangnya dari dalam jiwa kita. Kenapa? Karena itu sumber dari hati nurani. Maka orang suka berkata begini, coba tanya ke hati nurani, ini tuh baik apa enggak? Kita ngasih teori, oh kalau kamu tuh senyum sama orang tuh akan sayang, senang sama kamu. Kalau kamu ngasih ke orang tuh akan begini ke kamu. Gimana sih supaya saya diterima? Itu tuh Bu, kalau kalbu kita bening, gak usah nanya tentang itu. Tahu caranya sendiri. Karena jiwa itu pintar sebetulnya. Yang penting tidak terhalang dengan kegelapan. Kegelapan itulah yang membuat kita ya kita belajar dari kemarin, dari dulu gimana cara membersihkan kolbu, kan gitu ya Bu ya. Kolbu ini harus bersih dari ria, egois, sombong, merasa paling pintar, paling cantik. Kalau di rumah yang benar nih ada dan sebagainya, itu yang membuat kita susah terima kebenaran padahal sudah ada di sini di dalam. Itu lebih kompleks lagi Bu kalau kita baca karya-karya para ulama sufi. Masya Allah, dalam banget gitu Bu. Kita lanjut. jiwa itu sepanjang saya sampai Ya,
ada kematian masa jiwa nanti di alam yang yang kelima ya, yang kelima. Tadi yang keempat kan alam kubur, barzah. Itu dasarnya dulu ya Bu ya. Nanti kita akan perdalam lagi si jiwa itu seperti apa. Saya ingin mengatakan bahwa jiwa itu bertentangan sekali dengan jasad biasanya. Nah, jasad itu sebetulnya hanya dipenuhi penunggang itu berapa sih supaya dia bisa jalan, supaya dia bisa gerak lari, segitu doang gitu Bu. Ya kan namanya penunggang, apa namanya, kendaraan. Kasih bensin aja udah. Tapi yang menggerakkan ini kan, yang harus mengerti segala sesuatu. Si jiwa ini kadang-kadang kita dunia dibalik. Jor-joran bagusin tunggangannya kan, kursinya dibagusin, rumahnya perlente, kemudian supaya badannya cakep cantik, dihiasi dengan baju yang mahal, tas segala macam, makanan enak-enak, jalan ke luar negeri sana sini dan sebagainya. Berarti dia menghiasi jasad, tunggangannya. Padahal si tunggangan ini mau jelek juga yang penting nyampe. Yang penting si jiwa ini Bu, karena ini yang akan selamanya. Kemudian apa Bu? Boleh potong dulu. Tapi saya jadi agak kontradiksi sama yang pernah saya pelajari karena saya guru ya Bu ya. Silahkan Ibu. Apa? Pernah belajar tentang teori tabula rasa. Tabula rasa ya. Kalau teori tabula rasa itu kan mengatakan bahwa jiwa itu bersih seperti kertas putih gitu kan. Nah, nanti menulis apa di apa, nah itu yang jadinya kesannya seperti itu. Sedangkan untuk mendidik anak kecil, mendidik dari lahir sampai ke dewasa itu adalah dengan pembiasaan. Ibu tadi menyebutkan bahwa jiwa benar bersih, tapi nanti bisa tertutupi. Nah, itu tadi kalau kebiasaan yang diajarkan oleh kita ya sebagai orang dewasa ke anak kecil tadi, kalau tidak bagus berarti kan mungkin yang membuat tadi jadi tadi ya jiwa. Oke, Ibu saya paham. Begini Bu, si jiwa itu punya mata. Jiwa ini punya mata. Kalau jiwa punya mata, dia bagian dari mata itu berarti bagian dari jiwa. Matanya jiwa adalah kolbu hati. Ketika matanya ini kotor, berarti kotor jiwa tadi kan, akan mengotori cara pandang Bu. Nah, ini lebih dalam lagi ya berarti ya. Nah Ibu karena udah belajar tabula rasa itu. Jadi si jiwa ini punya mata. Kalau mata selalu mengikuti hawa nafsu fujuroha, itu ada di dalam surat Al-Fajr Bu Arabia. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah bilang begitu. Si kolbu itu akan, kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka matanya akan mengaburkan yang jernih tadi. Padahal matanya si jiwa adalah kolbu. Tapi kalau dia diarahkan terus dengan kebaikan, kemudian pertaubatan, maka si mata ini akan bening, jernih. Otomatis akan masuk ke dalam jiwanya kebeningan jiwa. Jadi itu punya mata Bu. Itu tadi yang merusak matanya, kacanya. Titik setiap dusta, setiap marah, setiap enggak ikhlas, itu si kolbunya itu kacanya kotor si jiwanya itu Bu. Otomatis rusak si jiwa tadi kan. Yang bening tadi akan rusak dengan mata yang kotor tadi. Tapi jangan kecil hati ya Bu ya. Insya Allah kita berusaha minta sama Allah bagaimana membersihkan mata yang rusak tadi supaya jiwa kita bersinar. Lanjut, masih ada pertanyaan? Mungkin untuk Ibu nanti akan kita lanjut setelah perjalanannya si jiwa itu kemana. Silahkan nanti ditanyakan lagi ya Bu. Tapi di situ mudah-mudahan Ibu nanti buka buku
Ini ya teori ini coba ibu buka buku. Saya ingin mengenal Al-Ghazali itu seperti apa. Teori beliau. Kemudian apa namanya? Teorinya Ibnu Arabi. Nah, ibu ini ya, mungkin kalau yang lain boleh buka silakan. Atau ibu buka Sirrul Asrar, karangan apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak ibu. Tapi ibu kata-katanya jelimet emang kalau belajar. Biar yang pengen tahu ya bu ya, yang pengen tahu gitu. Nanti sedikit-sedikit kita jalan ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita lahir ke alam yang keempat ya bu ya, yang keempat yaitu alam kematian. Si jasad pergi, ruhnya juga pergi, yang akan abadi dan yang akan diminta pertanggungjawaban inilah jiwa kita yang suka berbohong, atau kita jujur, atau kita ahli ibadah, atau kita ahli ilmu, datang ke tempat ilmu, itu yang atau ahli Quran. Nanti akan kita bahas apa yang mencahayai jiwa, apa yang mencahayai jiwa. Tapi kita perjalanannya dulu ya bu ya. Nah ibu pengen nih, mudah-mudahan ada juga. Aduh saya nggak ngerti, tidur aja. Nggak apa-apa bu, tidur aja kalau nggak ngerti. Kalau Bu Yunus, aduh, pusing. Nggak apa-apa bu. Duduk ibu di sini udah mencahayai jiwa. Ya, tapi yang muda-muda nih jangan tidur ya. Akalnya harus akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu dikasih akal untuk mengenal aku, katanya begitu. Nah, alam yang keempat itu mautin. Alam yang keempat, jiwanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka Allah tidak bertanya tentang apa? Kalau ketika meninggal, ijazahmu, apamu, makananmu, rumahmu, suamimu ganteng, enggak. Yang ditanya siapa Tuhanmu? Kalau ketika di dunia kita mengatakan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Al-A'raf ayat 172. Saya bersaksi ya Allah, Engkau itu Tuhanku. Kalau ketika di dunia kita belajar tentang siapa diri kita, karena Bu nggak bakalan mengenal Allah kalau kita nggak mengenal diri kita. Nanti ketika di alam kubur yang ditanya itu, benar nggak Bu? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita mengenal Allah, kita bakal pasti bisa menjawab. Siapa Bu? Rabbi Allah. Kalau yang lebih keren lagi imannya Bu, apaan sih gitu aja nanya? Itu tuh masalah kecil, itu seperti jawabannya bukan. Siapa? Umar bin Khattab. Dibentak Bu malaikatnya, Munkar Nakir. Apaan sih kamu kayak begitu? Kamu nggak tahu siapa saya? Masya Allah. Tuh, Ibu kalau bisa lebih dari kita bisa menjawab aja udah bangganya luar biasa. Lebih bangga lagi kalau kok nanya itu enggak saya di dunia. Malaikat Munkar Nakir saya nggak tahu, disuruh Allah gini aja. Kedudukan malaikat Munkar Nakir sama Umar itu udah lebih tinggi. Makanya itu hebatnya manusia kan lebih tinggi daripada malaikat. Kita bisa lebih tinggi dari itu Bu. Coba Bu, keren gak Bu? Masya Allah, jangan kerennya pakai hawa nafsu. Maksudnya kita kejar, kita bisa melebihi derajatnya Munkar Nakir. Munkar Nakir mau nyiksa kita, kecil Bu, gak bakalan takut kalau kita bisa aja jawab. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah. Si jiwa sudah mengenal. Tapi kalau jiwa kerjaannya sehari-harinya Bu, ngaji juga kagak, ke pengajian juga enggak, sholat juga ngasal. Kalau sholat pun enggak ikhlas, ini kalau bukan karena kewajiban tuh malas banget sebetulnya. Itu tuh dipertanggungjawabkan. Boro-boro mengenal Allah yang nyuruh kan. Itu tuh salah aja itu. Gimana mau jawab? Udah, si jiwanya terpenjara dengan kemaksiatan. Dia nggak bisa kemana-mana. Terus ada orang nanya, Bu Vila, katanya jiwa orang meninggal itu bisa datang. Emang bisa Bu? Kalau jiwanya sudah tidak terpenjara lagi. Jiwa yang tidak terpenjara artinya jiwa yang sudah mengenal Allah. Siapakah yang bisa mengenal Allah? Para nabi, siddiqin,
syuhada, dan orang saleh. Nah, kalau kita bukan termasuk para nabi, bukan termasuk orang-orang siddiq, Abu Bakar Siddiq tuh. Nah, Siddiq makanya dia kan dapat gelar. Bukan juga syuhada. Syuhada itu ada dua, Bu. Yang mati syahid ketika berperang dan yang mati syahid ketika tidur. Kata Nabi, umatku banyak yang mati syahid karena tertidur. Kebanyakan karena tidur mati syahidnya, bukan karena perang. Kalau perang berapa ratus ribu sih ketika perang? Tapi kan umatnya yang sekarang ini meninggal ya di mana? Di tempat tidur, Bu. Habis sakit, koma, kemudian meninggal. Atau kepleset jatuh nggak hidup lagi. Kan itu tidur kan? Berarti matinya di tempat tidur. Tempat tidur. Kebanyakan umatku yang syahid di tempat tidur. Ya, kita termasuk yang mana? Yang terakhir, kalau bukan karena syuhada, berarti kita orang-orang soleh bagiannya. Nah, orang-orang yang jiwanya tidak akan terpenjara, ini adalah jiwa-jiwa yang tergolong 4 tadi. Pertama, golongannya para nabi. Yang kedua, para syuhada, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, solihin. Mungkin kita ini yang mana ibu jiwanya? Nah, ketika di alam kubur kalau jiwanya sudah tidak terpenjara karena kita ingin membersihkan, nah, ketika di dunia nih sekarang ingin mengenal Allah, kita bersihkan. Karena kalau kenapa orang tidak bisa mengenal Allah? Karena terhalang dengan kolbunya yang kotor tadi. Sukanya dendaman, ini banget, susah banget maafin orang itu, nggak bakalan, Bu. Si jiwanya bisa memancar. Ya, saya mah 7 turunan nggak bakalan. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa kita pengen diangkat keburukan kebusukan hati kita ya, walaupun dengan perjuangan. Itulah dari mujahadah itu. Kita belajar di Riyadhus Shalihin bahwa ada jiwa kita itu bersih, memancar keluar, mengerti tentang kehidupan ini. Saya harus seperti apa? Jadi tidak akan terjerembab dalam kesalahan kalau jiwa kita bening, Bu. Karena si jiwa itu guru yang terbaik. Jiwa itu suci asalnya, ya Bu ya. Nah, tapi harus ketika di dalam hidup sudah uji oleh Allah, ingin mensucikan jiwa kalian atau ingin mengerinya. Itu ujian bertubi-tubi yang kemarin ya. Kenapa sih kalau yang jasad mah enak, yang buat jiwa mah, nah itu yang susah-susah nggak enak. Nah, kemudian jiwa ini di fase kelima, jiwa akan mati, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, jiwanya akan mati. Jiwanya akan. Tadi yang pertama mati apa, Bu? Yang keempat jasad. Nanti ketika yaumil kiamah, yaitu hari kiamat kubro. Ada kiamat itu ada sugro ya Bu, ada kubro. Kalau sugro itu gempa, kematian jasad itu kiamat sugro, kiamat kecil. Ujian, musibah, gempa dan sebagainya yang menghancurkan itu, kemudian banyak orang meninggal, pohon-pohon semua hancur, itu kiamat Nah, kalau kiamat kubro, tandai seluruh alam raya ini hancur beserta jiwa kita juga akan mati. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, apa Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Beda kalau yang tadi walikuli ummatin ajal, yang Al-A'raf ayat 37 ya. Coba Ibu bedain antara kematian jasad dan kematian jiwa. Kalau jasad itu walikuli ummatin ajal,
Setiap kurun waktu masa umur kita akan ada batasnya, yaitu kemudian jasad akan mati hancur. Nah, kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Artinya kematiannya ini karena adanya hari kiamat. Tapi setelah hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Kan begitu ya, Bu? Nah, itu berarti kematian nafs jiwa itu di alam yang kelima. Di alam keenam dia akan dibangkit yang disebut alam mahsyar. Alam mahsyar dibangkitkan lagi. Yang dibangkitkan bukan hanya jiwa, Bu. Di alam keenam kita akan dibangkitkan oleh Allah, tapi yang dibangkitkan bukan jiwanya doang, tapi jasadnya pun akan dibangkit. Itu di alam keenam. Bisa dipahami nggak? Kan katanya kita di yaumil qiyamah ada yang berjalan dengan sungai air mata. Berarti jasad kita kembali dong. Emang iya, Bu? Yang akan dibangkitkan oleh Allah jasad dan jiwa. Ini akan dipertemukan, digabungkan lagi oleh Allah serta ruhnya. Jasad, jiwa akan kembali ketika di padang mahsyar, ketika dibangkitkan kembali. Nah, tapi jasad kita akan berbentuk seperti jiwanya. Kita itu akan berbentuk seperti jiwa kita. Bukan ketika di dunia. Mungkin ketika di dunia dia kayak artis yang luar biasa cantik, dipoles ke salon dan sebagainya, emang lahir cantik, udah gitu dijajah, cantiknya luar biasa. Itu di dunia. Tapi ketika di alam mahsyar, ketika dibangkitkan, Bu, jasad dan jiwa kita, si jasad ini akan jadi cerminan jiwanya. Kalau jiwanya suka seperti hewan, seperti singakah, seperti harimaukah, seperti unta, seperti anjing. Anjing itu katanya, kata para ulama, yang suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, heboh dengan kesalahan orang lain, diceritakan sana sini. Nanti wajahnya di yaumil qiyamah akan seperti. Kenapa wajahnya seperti anjing? Karena ketika di dunia jiwanya seperti anjing. Nanti semukmin dan orang-orang kafir akan saling melihat. Kok wajahmu seperti itu? Bukankah kamu ganteng? Kok kamu seperti ini? Bukankah kamu segala macam. Saling tunjuk menunjuk. Kamu juga kok jadi jelek? Ada yang dulu di dunia jelek, kok kamu cakep banget? Begitu, Bu. Jadi disesuaikan dengan kondisi jiwa ketika di dunia. Wajah dan fisik. Ada yang wajahnya seperti ini, badannya seperti lain lagi. Wah, itu sesuai dengan jiwanya, Bu. Ada yang jalannya dengan perut kayak kan? Di dalam hati Nabi, di dalam hadis saya cari ya, insya Allah besok saya akan cari hadis tentang bagaimana kondisi kita ketika di yaumil qiyamah. Beda, akan berubah sesuai dengan jiwa kita. Nah, kalau jiwa ibu bersih, suci, saya lihat kok wajah-wajah Anubala indah-indah banget. Dulu kayaknya ada yang udah 70 tahun udah keriput ya Bu Yunus ya. Cantik banget, luar biasa. Ibu cantik banget di sana, ibu cantik sangat. Itu berarti jiwa bagus, Bu, indah. Dan nanti dia yaumil itu sesuai dengan jiwa masing-masing. Kalau sudah masuk surga itu umurnya seperti umur 32 lah, yang masih sehat, seger, bisa menikmati segala macam dan sebagainya. Itu digambarkan oleh Allah
di dalam yang kita baca Ar-Rahman ya, itu tentang pemberitaan tentang isi surga kan? Padahal itu hanya sebatas apa? Lagi asik ya Bu ya. Jadi nanti di surga, Masya Allah Bu, yang digambarkan oleh Allah itu secara lahiriahnya. Secara batiniahnya bagaimana Bu? Lebih indah lagi. Apa kata Rasulullah? Mala ainun ro'at. Tidak bisa dibayangkan, dilihat seperti kita. Aduh, cakep banget, indah banget. Padahal di dalam Al-Quran juga ada sungai yang mengalir, buah-buahan yang ini. Itu secara lahiriahnya ingin menggambarkan surga secara lahiriah. Tapi kalau kita ingin mengerti secara batinnya, itu lebih indah lagi kata para ulama. Apa yang disebutkan? Ada hadisnya oleh Rasulullah. Mala ainun ra'at, tidak bisa dibayangkan oleh matamu sendiri. Wala uzunun sami'at, tidak bisa dibayangkan dengan surga itu kan kayak gini, nggak bisa. Itu kan indah, yang kita dengar indah, bukan seperti itu. Lebih indah lagi, lebih dalam lagi. La khatara fi qalbi bashar, dan tidak bisa dibayangkan dengan yang terlintas dalam hati kita. Oh, enggak di ini orang kan kadang gini Bu, teori kebenaran ya, ada yang nantilah saya sebutkan. Jadi begini, ketika kita mendengar sesuatu kebenaran, kan ada orang percayanya, oh iya ya, gitu. Kemudian ada yang langsung melihat, ada yang setelah melihat merasakan, itu beda. Jadi yang merasakan ini tingkat kebenarannya lebih tinggi Bu. Kita melihat Ka'bah nih ya Bu ya. Kata orang, Ka'bah itu gini-gini. Pokoknya kalau sana nikmatnya luar biasa. Kita belum kesana ya Bu ya. Terus kita ngebayang, iya ya, kayaknya enak deh. Ketika kita kesana, oh iya benar. Itu baru tingkat kedua Bu. Tingkat yang tertinggi merasakan yang terdalam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul nggak Bu yang sudah ke haji? Ibu menceritakan keindahannya ketika di sana orang tertakjub gitu ya. Tapi ibu punya kebenaran yang tertinggi, ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan. Udah ngungkapin yang paling tinggi juga orang, kita ada sebenarnya yang tertinggi di dalam kalbu kita. Begitupun kita, begitupun jiwa kita ini ingin mengungkapkan keindahan surga, ingin mengungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa itu tempatnya tinggi, akan kembali ke tempat yang tinggi. Kita lanjutkan Allah besok ya Bu ya. Masya Allah, Ibu bisa dipahami nggak? Saya takut banget Ibu nggak paham. Saya mohon sama Allah, Allah memberikan kebenaran. Jadi nyambung sama Ibu dulu. Nah, iya. Tapi kita juga nggak ngerti kok bisa neraka ada seperti itu gambaran di dalam zaman kan. Tapi pas bisa jelaskan lagi, oh ya penyebabnya ini loh gitu baru. Iya. Ketika kita di dunia, yang saya takutkan Bu, ketika saya di akhirat, Bu film saja, tapi kenapa lidahnya kayak ini, badannya kayak, ya Allah, tutupi kekurangan hamba ya Allah, ampuni kesalahan hamba ya Allah. Ketika saya sedang mengkaji ini Bu, ya Allah, ada khawatir ya, mungkin nanti berhadapan dengan Allah ternyata jiwa kita seperti itu, dan di situ saya berdoa banget ya Allah gitu. Nah, tapi saya juga sama Allah, ya Allah, apakah ini yang pantas saya sampaikan kepada jamaah? Kalau emang sudah pantas hak menurut Engkau, tolong ajarkan caranya, tolong ajarkan bentuknya seperti apa, terus dan mohon yang mendengar juga bisa paham. Dan sebetulnya keinginannya itu ingin mengenal Allah, jiwa kita. Saya ingin mengenal Allah, Ibu juga saya ingin, semuanya ingin mengenal Allah. Ini baru masuk pintunya Bu, baru masuk pagernya. Nanti kita masuk pintunya insya Allah ya Bu ya. Nah, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan kita intinya ingin mengenal Allah, kemudian ingin dekat dengan Allah, dan
dijadikan orang-orang yang bertakwa, yang menurut Allah benar takwa kita, bukan menurut kita. Kadang-kadang kita baik menurut kita kan, kita inginnya baik itu menurut Allah. Apa Bu? Taba itu kembali kepada Allah dengan cara pola, sikap, apapun yang kita lakukan sesuai senantiasa yang Allah sukai. Itu ya Bu ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan, hilaf datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.